Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana caranya menginstal WordPress di komputer. Jadi untuk kali ini materi yang akan kita pelajari masih sama ya, WordPress. Cuman yang berbedanya kalau kemarin tuh kita belajar membuat blog dengan wordpress.com. Cuman untuk sekarang kasusnya itu kita akan membuat sebuah toko online dengan menggunakan WordPress org ya. Oke, mungkin yang pertama perlu kalian siapkan ya. Jadi pastikan dulu di komputernya sudah terinstall aplikasi Exam ya. Jadi untuk mengeceknya silahkan di search aja di bawah ya, di sini. Nah, jadi pastikan sudah ada aplikasi ini ya, Exam Control Panel. Jadi kalau misalkan saya buka, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah ada aplikasinya dan sudah dibuka, yang pertama silahkan di start aja ya bagian Apache dan juga MySQL-nya. Nah, untuk di sekolah biasanya di lab itu udah terinstall si aplikasi Exam yang ini, jadi kalian tinggal buka aja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan aplikasi ini belum terinstall di komputer? Nah, teman-teman perlu mendownloadnya dulu, lalu menginstal. Downloadnya di mana? Kalian bisa buka browser aja ya, boleh Google Chrome ataupun yang lainnya. Lalu searching dengan keywordnya itu Exam ya. Nah, lalu pilih yang pertama. Dan ini adalah tampilan unduhannya ya. Jadi kalian bisa pilih yang pertama aja, yang version 7.3. Soalnya di sini saya pakai yang ini. Oke, kalau misalkan si aplikasi Examnya ini udah jalan, langkah berikutnya kalian bisa download WordPress-nya ya. Jadi silahkan tambah tab baru aja, lalu searching WordPress org ya. Nah, jadi di sini kita akan pilih yang ini, yang Blog Tool Publishing Platform (CMS). Nah, jadi di sini kita akan membangun sebuah website toko online dengan menggunakan WordPress org ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai WordPress yang .com ya, yang ini. Cuman untuk sekarang kita akan pakai yang ini ya. Soalnya kalau yang org ini tuh lebih powerful dan memang sangat direkomendasikan sekali kalau kalian pengen membuat sebuah website dengan cepat. Oke, untuk instalasinya cukup mudah, cuman agak sedikit ribet aja sih. Nah, jadi setelah kalian membuka halaman ini, hal yang pertama, silahkan klik bagian sini ya, yang Get WordPress. Diklik aja. Nah, kalau sudah, tinggal di scroll aja ke bawah, lalu kalian pilih yang download WordPress 5.8.1 ya. Jadi silahkan diklik download aja. Nanti kalau misalkan ada pop-up kayak gini, artinya si filenya itu sudah terdownload ya. Kalau yang pakai Google Chrome mungkin di bawahnya langsung ke download, tapi di sini saya kasusnya pakai Microsoft Edge ya. Jadi nanti muncul pop-up download kayak gini, lalu tinggal di save aja, lalu simpan di download. Size-nya lumayan kecil ya, cuman sekitar 15 MB-an. Kalau misalkan sudah berhasil mendownload, kalian bisa buka file explore-nya ya. File explore yang icon folder ini silahkan diklik aja. Nanti akan muncul tampilan kayak gini, file explore-nya. Lalu silahkan masuk ke bagian tab download ya, yang download. Nah, nanti kalau berhasil akan ada satu file baru, yaitu file WordPress ya. Kalau misalkan kita buka dan isinya tuh kayak gini nih.
Baik, kalau misalkan sudah di-download, langkah berikutnya yaitu kita akan pindahkan si file ini ke folder instalasi Exam ya. Jadi untuk menjalankan si WordPress-nya, kita perlu memindahkan file ini ke folder Exam. Silahkan diklik aja si file ini, lalu klik kanan, pilih cut yang ini ya, kita langsung cut aja, di copy juga boleh. Kalau saya di sini pilih yang cut aja ya. Kalau sudah, silakan masuk ke local disk C. Di sini nih local disk C, kalau saya namanya Windows ya. Kalau di sini, kalau di komputer saya mungkin ada yang sistem ataupun yang lainnya, pokoknya di local disk C aja. Nah, kalau misalkan udah, pastikan di sini ada folder instalasi Exam. Jadi silahkan dibuka aja folder Examnya. Setelah itu cari folder dengan nama htdocs ya, htdocs yang ini. Kalau misalkan udah, dibuka aja ya, diklik 2 kali. Nah, setelah itu kita akan pindahkan file WordPress-nya ke sini. Tinggal klik kanan aja, klik kanan lalu pilih paste ya, pilih paste. Nah, nanti si filenya tuh akan pindah ya dari directory download ke local disk C ke sini. Nah, kalau misalkan udah pindah, kita harus mengekstrak dulu si filenya ya. Jadi ini tuh masih belum terekstrak. Jadi untuk mengekstraknya juga cukup mudah, tinggal klik kanan aja, pilih extract here ya, yang ini yang di bawah extract file, tinggal diklik aja. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau misalkan udah selesai, nanti akan ada folder baru dengan nama WordPress ya, yang ini. Jadi kalau misalkan kita buka, isi filenya itu seperti ini ya. Oke, kalau misalkan udah si file yang ini, silahkan dihapus aja ya, karena kita sudah mengekstraknya, jadi sudah gak dibutuhin lagi. Untuk menghapusnya mudah, tinggal klik kanan lagi aja, lalu pilih delete. Setelah itu kita ubah namanya ya, jadi jangan WordPress untuk namanya, kita ubah sesuai nama kita ya. Jadi silahkan diklik kanan aja di sini, pilih rename. Silahkan isi dengan nama kalian ya. Aturannya hurufnya huruf kecil aja, lalu gak boleh pakai spasi ya. Contohnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kalau sudah, di enter aja. Oke, sampai sini kita udah mindahin si file WordPress-nya dari download ke local disk C, lalu mengekstraknya, lalu mengganti si nama foldernya ya. Jadi kalau misalkan saya buka, ya isinya masih sama gitu kayak gini. Oke, sampai sini sudah cukup ya. Jadi di sininya kita udah selesai. Selanjutnya kita tinggal masuk ke browser ya. Jadi silahkan masuk ke Google Chrome ataupun ke Microsoft Edge boleh. Nah, kalau misalkan udah, kita tambah tab baru aja. Langkah berikutnya yaitu kita akan membuat database atau basis data untuk si project WordPress-nya ya. Jadi yang kita download itu tadi belum ada database-nya, jadi kita perlu membuat database-nya itu di Exam-nya. Caranya silahkan masuk aja ke browser ke sini, lalu ketik aja localhost. Nah, ketik aja localhost kayak gini ya. Localhost. Nah, jadi tinggal diketik aja gini, lalu di enter aja ya. Nah, kalau misalkan berhasil nanti akan ada muncul tampilannya ya, welcome to Exam kalau nggak salah. Cuman karena di sini punya saya si Exam-nya itu udah di custom, maka di sini saya akan tambah port. Nah, jadi nanti tampilannya akan kayak gini ya. Kalau misalkan kalian mengakses localhost, nah jadi ngaksesnya gini aja, localhost aja, gak usah pakai 80 yang ini ya. Jadi sampai sini aja, sampai localhost aja. Nah, kalau misalkan udah
udah muncul tampilan kayak gini, silahkan kalian masuk ke PHP My Admin nih yang di kanan atas. Silahkan diklik aja. Nah, oke, jadi tampilannya akan kayak gini. Jadi ini tuh merupakan tempat ya, atau mungkin tampilan untuk membuat sebuah database untuk project kita. Nah, untuk membuat database juga cukup mudah. Silahkan kalian pilih new aja ya di sini, atau mungkin kalau yang bahasa Indonesia pilih baru ya, lalu diklik aja yang new-nya. Setelah itu di bagian database name kita isi dengan nama database-nya. Dan untuk nama database sebenarnya bebas aja. Cuman di sini supaya lebih enak ya, atau mungkin lebih seragam, kita akan membuat nama database-nya sesuai nama folder yang tadi kita buat. Jadi di sini untuk namanya saya kasih nama Dwiguna kayak gini ya, sesuai nama folder tadi. Kalau sudah, silahkan tekan tombol create yang ini, atau mungkin yang bahasa Indonesia buat ya. Jadi diklik aja. Kalau berhasil nanti akan ada nama kalian ya di sini. Jadi si database-nya udah dibuat, cuman di dalamnya itu masih kosong. Oke, kalau misalkan udah, jadi untuk pembuatan database udah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi WordPress-nya ya. Jadi silahkan tambah tab baru aja. Setelah itu ketik aja localhost lagi, slash atau garis miring ya, garis miring, lalu nama kalian, nama si folder tadi ya. Jadi kalau misalkan udah gini, di enter aja. Nah, di enter aja gini. Jadi kalau misalkan udah, nanti akan ada muncul tampilannya. Karena yang saya custom lagi ya, jadi harus pakai port 8080. Nah, oke, jadi nanti kalau berhasil tampilannya akan kayak gini ya. Untuk install WordPress-nya silahkan pilih yang bahasa Indonesia ya, di scroll aja. Cuman di sini kita pilih bahasa Indonesia aja, tinggal diklik bahasa Indonesia. Setelah itu pilih lanjutkan. Baik, kalau berhasil nanti akan ada tampilan kayak gini ya. Selamat datang di WordPress. Sebelum memulai, kami memerlukan beberapa informasi mengenai basis datanya, jadi database-nya. Dan Anda itu harus mengetahui beberapa item ini sebelum melanjutkan. Yang pertama, nama basis data. Jadi nama basis data itu merupakan nama database yang ini nih, yang udah kita buat di PHP My Admin. Ini nama basis data. Terus yang kedua, nama pengguna basis data. Untuk nama pengguna nanti kita akan masukkan default-nya untuk sandi, host, dan juga prefix table. Kalau udah kayak gini, silahkan di ayo aja ya. Jadi di sini kita gak perlu konfigurasi apapun, karena di sini sudah dikasih pesan ya. Kami akan menggunakan informasi ini untuk membuat sebuah file wp-config.php. Jika karena hal tertentu proses pembuatan file otomatis ini gagal, kamu gak perlu khawatir gitu. Semua proses ini hanya untuk mengisikan informasi database aja. Oke, kalau udah kita klik ayo aja. Nah, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Isikan keterangan koneksi basis data Anda di bawah ini. Jika Anda tidak yakin, hubungi hosting Anda ya. Sebenarnya kalau kita pakai hosting, untuk nama basis data, nama pengguna, sandinya itu ditentuin lagi. Cuman karena di sini kita nginstalnya di lokal atau di server lokal di komputer kita, maka kita juga harus menyesuaikannya. Nah, untuk nama basis data atau database silahkan ambil dari yang nama yang ini ya, yang tadi kita buat. Jadi nama basis datanya saya isi dengan nama saya. Untuk nama penggunanya silahkan isikan dengan root. Nah, samakan ya kayak gini untuk nama penggunanya. Lalu untuk sandinya silahkan dihapus aja. Untuk host basis data localhost biarkan aja, lalu prefix tabelnya ini mau dihapus boleh, mau gini aja juga gak apa-apa.
nanti kita coba lihat maksud prefix tabel itu apa ya. Jadi di sini untuk prefix tabelnya itu ada WP underscore ya. Jadi nanti kita akan lihat. Kalau udah kayak gini, silahkan diklik yang kirim ya. Nah, oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi ini. WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database ya. Jadi ini pesan ini tuh si WordPress itu udah terhubung gitu dengan database. Nah, jika Anda siap, sekarang saatnya untuk menjalankan pemasangan. Oke, jadi silahkan diklik aja yang jalankan pemasangan. Oke, di sini masih ada beberapa informasi yang perlu kita isi ya. Jadi di sini selamat datang di proses instalasi 5 menit WordPress yang terkenal. Isikan informasi di bawah ini dan Anda akan memulai pengalaman menggunakan platform penerbitan pribadi yang paling mudah dikembangkan dan berkemampuan luas di dunia. Oke, untuk judul situsnya kita akan isi. Di sini kasusnya kita akan membuat sebuah toko online ya. Jadi kalau misalkan kalian udah punya usaha atau mungkin punya cita-cita pengen jualan, ya di sini kalian bisa masukin nama tokonya ya. Jadi kalau misalkan belum ada, di sini saya kasih referensi pakai nama kalian aja, nama depan lalu ujungnya pakai store. Contohnya nah kayak gini ya. Jadi untuk judul situsnya saya beri nama Agun Store. Lalu untuk nama penggunanya di sini saya kasih admin aja. Jadi nama pengguna dan sandi ini tuh nanti akan kita gunakan untuk login supaya kita gak gampang lupa. Jadi nama penggunanya kita isikan dengan admin aja. Lalu untuk sandi yang ini tinggal dihapus aja. Jadi kalau misalkan sandinya kita pakai yang ini, dikhawatirkan nanti ke depannya kita akan lupa ya, kecuali kalian menyimpannya di catatan ataupun di HP ya, boleh-boleh aja gitu. Jadi untuk sandinya kita hapus aja, lalu ganti dengan admin lagi. Nah, ini gak apa-apa ya, kalau misalkan ada pesan sangat lemah, kalian gak perlu khawatir. Nah, jadi di sini kita tinggal centang aja yang setujui penggunaan sandi yang lemah. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan email ya, email kalian silahkan isi. Kalau udah yang ininya jangan di checklist ya. Jadi biarkan gini aja. Silahkan dicek lagi judul situsnya, nama kalian ujungnya pakai store, nama penggunanya admin, sandinya juga admin, lalu tegaskan ulangi kata sandinya di checklist. Untuk emailnya masukkan email, dan ininya jangan di unchecklist ya. Kalau udah klik install WordPress. Oke, di sini udah berhasil, WordPress telah diinstal. Terima kasih dan selamat bekerja ya. Jadi kalau misalkan udah muncul pesan kayak gini, artinya kita udah berhasil menginstalnya. Lalu ketik aja log masuk. Oke, untuk nama pengguna dan sandinya kita masukkan admin ya. Jadi untuk nama penggunanya admin, sandinya juga admin. Kalau udah, klik log masuk. Oke, jadi di sini kita udah berhasil nginstal WordPress dan kita juga udah masuk ke dashboardnya ya. Hampir sama sebenarnya dengan di wordpress.com, cuman di sini dari segi fiturnya lumayan banyak gitu yang gratisnya. Dan nanti kita akan gunakan menu-menu ini, tapi kalau misalkan kalian pengen eksplorasi dulu ya tinggal diklik aja gitu, ini seperti post, media, laman dan lain-lainnya. Cuma nanti karena kita akan membuat toko online, kita akan pakai plugin. Pluginnya apa ya nanti di pertemuan berikutnya. Oke, kalau misalkan pengen lihat tampilan utama webnya ya, jadi ini tuh tampilan dashboardnya untuk mengelola konten. Untuk tampilan utamanya kalian bisa klik aja ini nih, lalu klik kunjungi situs atau klik kanan boleh. Nah, jadi ini tuh adalah tampilan utama websitenya yang nanti ketika di online kan itu bisa dilihat oleh siapapun nih.
Ini adalah untuk tampilan depannya, dan ini adalah tampilan dashboardnya untuk mengelola tampilan ataupun konten dan yang lainnya ya. Jadi gak apa-apa ini tampilannya masih biasa aja gitu, masih jelek. Cuma nanti kita akan custom lagi supaya lebih bagus gitu untuk tampilannya. Baik, jadi untuk saat ini kita udah berhasil nginstal WordPress-nya, dan untuk pertemuan hari ini ya kita nginstal WordPress-nya aja dulu. Di pertemuan berikutnya kita akan kenalan dengan plugin untuk membuat sebuah toko online, dan kita juga akan eksplorasi lagi untuk menu-menu yang ada di sini ya. Oke, untuk pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini saja. Kita akan lanjutkan materi WordPress-nya di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.